Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saudara kita Mas Mukhtar, ini adalah petani yang menggeluti pada dunia porang atau petani porang Desa Pai, Dusun Selatri, ya kurang lebih 10 tahun lebih ya, seperti itu. Dan ini akan sedikit kita akan berbicara dan juga menjelaskan bagaimana mengenai masalah tanaman porang. Ya koyo biasa kok Jawa campur ngene gak masalah. Terus sebetulnya masalah porang itu cenderung petani itu dengan karakter porang itu rata-rata pemikirannya tahunan sebetulnya. Iya. Karena apa? Porang itu kalau kita menanamnya itu pengolahan tanah itu lebih baik, berarti kita lebih cepat mendapat hasil, dan itu dilihat dari bibit, itu dari kata apa. Iya, dari Tapi kalau umbi itu kan kita lihat umbi itu yang tua apa yang muda, dan dengan karakter kata itu, kalau rata-rata kata itu di musim bulan 3 itu kan masih muda sampai bulan 4, tapi kalau sudah bulan 5 itu rata-rata sudah tua. Ya memang coro ya ini harus ada penjelasan mindset berpikir seperti saudara-saudara kita atau kelompok tani yang lain, atau mungkin yang mau berusaha istilahnya usaha budidaya porang atau ingin menanamkan, harusnya tahu bahwa kualitas bibit itu memang sangat menentukan, apalagi pemilihan tersebut harus sesuai dengan waktunya, time signalnya itu harus ada, yaitu kurang lebih harus di atas bulan 3 ke atas ya. bulan 5 ke atas itu yang benar-benar secara kualitas maksimal, sama istilahnya tua ya, istilah tua, dan itu sudah cukup untuk dibuat pembibitan. Nah yuk dia kok contoh-contoh. Yo. Jadi kalau masalah kata itu rata-rata tergantung katanya kecil atau besarnya. Kalau kata itu besar, ukuran segini, ini bisa mencapai katakanlah 1 tahun sudah bisa ditanam, tapi dengan cara pengelolaan tanah. Kalau tanah itu diolah dengan maksimal, itu bisa mencapai, kalau kata segini bisa mencapai 2 kilo. Yang penting kita cara pengolahan tanah itu bisa. Tapi kalau umbi segini itu kalau pengolahan tanah itu rata-rata bisa maksimal itu bisa mencapai 4 kilo. Ini cara bagaimana kita membuat biji atau kata yang mau ditanam, Dikarantina dan disterilkan. Karantina dan sterilisasinya seperti ini caranya. Jadi digantang seperti ini biar nanti sirkulasi udara bisa masuk dan biar tidak menjadikan jamur. Ya intinya biar kualitasnya bagus, tidak ada jamurnya. Seperti ini tidak ada jamurnya, jadi ini harus dikarantina. Ya seperti itu. Kali ini nanti saya megah nih. Ini kalau saya naik dulu. Iya. Sama menghindari Oh iya.
kalau ini di karantina dan dikasih obat, dan sekarang sudah bulan berapa sudah timbul tunas, dan ini sudah mau bisa dipolibek. Ini tidak timbul tunas kurang lebih berapa, Mas? Di karantina kurang lebih selama 2 bulan. 2 bulan ini sudah timbul tunas karena efek daripada karantina, dan ini sudah siap untuk ditanam. Ya, ini tadi kita ulang. Misal ini Kata. ini kata, ya ini kata. Ini kata yang beratnya sekitar 11 gram, bisa jadi menjadi sekitar setengah kiloan kalau sudah berumur 6 bulan. 6 bulan seperti ini. Jadi dari segini menjadi segini, ini dalam proses waktu 6 bulan. Sedangkan kata umbi ya, umbi kata nggak potong. Sami. Dengan lapasnya kalau umbi ini lebih besar, tapi kata juga bisa lebih besar kan? Hampir seukuran segini. Itu jangka 6 bulan bisa mencapai 2 kilo. Jadi dari yang segini ini kalau kita bobotnya sekitar 64 gram, sekitar 65, 60, 70 gram segini, bisa berbobot sekitar 2 kilo. Sekitar 2 kilo dalam kurun waktu sekitar 6 bulan. Ini membuktikan bahwa sesungguhnya kayak orang ini dapat dipanen bisa kurang lebih dari 1 tahun. Ini menunjukkan bahwa porang bisa salah satu alternatif untuk menjadi usaha kita. Jadi katakanlah ini bisa menghasilkan salah satu ekonomi. Jadi ini merupakan salah satu bentuk pilihan-pilihan kita berinvestasi yang memang pada dasarnya itu kita harus ada satu keuntungan ataupun laba dari apa yang kita kerjakan. Terus begitu. Jadi masalah ini bunga dari porang, kenapa kita bawa pulang? Karena kalau kita bawa pulang nanti kita jemur, dan nanti setelah kering kita tanam di polybag. Dari 1 biji ini bisa mencapai 6 bulan seperti ini. Nah, ini adalah bunganya tanaman porang. Jadi wujudnya seperti ini. Tapi ini belum istilahnya matang. Jadi harus dimatangkan dulu, dan jadinya nanti yang seperti ini kita keringkan, baru kita tanam di polybag. Nah, dari bibit yang segini, ini bibit ini dari ini istilah dari hasil bunganya, dari biji bunganya ini jadi sekitar ya 11 gram ini dalam waktu 6 bulan. Jadi yang sekecil ini yang istilahnya dari bunga, bibit dari bunga bisa menjadi sekitar 11 gram dalam waktu kurang lebih 6 bulan. Dan ini adalah satu pilihan-pilihan bagaimana kita bisa memilih apakah menggunakan dari bunga, bibit bunga, atau dari katanya, atau dari umbi yang seperti ini. Ini dari umbi. Jadi ini ada 3 pilihan, 3 jenis bagaimana kita bisa menanam porang, usaha porang di sini ini. Nah, ini sudah jelas. Nah, ini harus kita ikuti bersama. Jadi dalam menanam porang itu ada tiga macam cara, yaitu menggunakan bunga, kemudian menggunakan katanya, ini kata,
kemudian menggunakan umbi, dan ini sudah sangat jelas. Ini kita mau tanya ke Pak Mukhtar ini, kenapa umbi ataupun kata ini kenapa harus dikeringkan dulu? Karena kalau dikeringkan itu kan menurunkan kadar air biar cepat tumbuh. Ya, itu alasannya kenapa kayak kata yang ini atau yang umbi sebelum ditanam itu harus istilahnya disterilkan ataupun diberi pelukan khusus seperti tadi supaya kadar airnya itu menurun. Dengan cara menurunkan kadar air itu akan didapat kualitas bibit yang sangat baik. Nanti kalau sudah kering dan kadar airnya sudah turun semuanya, itu bisa tumbuh dengan tunas. Nah, nanti kalau kadar airnya menurun, otomatis ini ada semacam ini tunas kecil ini menandakan kadar air turun dan ini sudah tumbuh tunasnya, berarti ini akan sangat baik untuk dijadikan bibit. Ya, seperti ini ya, kelihatan. Dengan ini karakter ini termasuk kata memang kualitasnya besar, tapi kenapa cenderung ini saya pilih? Karena ini kata ini termasuk kata yang muda, termasuk nanti bisa busuk. Nah, ini contoh daripada kata yang kualitasnya rendah. Karena apa? Karena ini masih muda. Harusnya dalam mengambil bibit kata itu harus yang tua. Ini salah satu alasan kenapa harus tua. Karena dengan seperti ini yang kualitas yang masih muda, artinya jelek ini. Nah, ini pembusuk. Dan ini sangat riskan kalau ditanam. Nanti bisa jadi kalau ditanam tidak jadi atau busuk. Dan ini merugikan petani. Nah, kalau kata-kata ini ditanam seperti ini, jelas kalau tidak tumbuh, otomatis akan merugikan para petani, dan tentunya ini akan merugikan semua pihak ini. Makanya ini harus dihindari. Nah, dengan adanya pemahaman yang lebih mengenai kata ataupun calon ini bibit yang mau ditanam, setidaknya kita bisa mengantisipasi, kita bisa memilih bibit yang baik. Nah, ini terlihat kayak Ada jamur. ada jamurnya. Nah, kelihatan sekali kalau ada jamurnya ini. Coba dibandingkan dengan yang ini. Nah, ini sangat bagus, tidak ada jamurnya dan kelihatan sekali beda. Ya, beda kan? Nah, beda. Nah, keduanya beda. Bukan termasuk
sudah tumbuh, ini termasuk sudah pilihan. Nanti kalau yang ini jelek ini karena apa? Masih muda. Ya, dan ini sudah satu bibit yang sudah pilihan. Nah, ini sudah beda. Nah, kualitas ini yang harusnya yang kita dapatkan. Jadi kita harus memproses dulu secara kualitasnya bagaimana. Ya, tidak semua para petani porang itu juga memahami hal yang seperti ini. Jadi kita membuat tutorial yang seperti ini biar katakanlah bisa membantu semuanya, biar semuanya untung, semuanya senang, dapat berusaha dengan celah yang bagus, dengan usaha yang kuat, otomatis porang akan jaya. Jadi Selatri Kecamatan Kasembon, kita mencoba untuk mengkaji ini bagaimana ini menjadi salah satu sumber penghasilan daripada petani porang atau siapa saja yang mau berusaha di bidang tanaman porang. Engko mben lak pasane wong digowo, wong roh maksudnya sing gak layak untuk ditandur. Nggih, nggih. Tumbuh-tumbuhnya sing sak pasti pasti. Demikian ini dengan Bapak Mokhtar yang pelaku usaha atau petani Selatri Desa Pait. Semoga ini semua menjadi satu referensi kita, satu awalan kita untuk terjun di usaha tanaman porang. Ya, terima kasih. Mungkin ini sudah cukup. Dan nanti suatu saat nanti kalau ada siapa saja saudara-saudara atau petani yang lain ingin bertukar pemahaman, bertukar pengalaman masalah bibit, ini semua kita bahas masalah bibit porang, nanti bisa langsung ke Desa Pait, Desa Selatri di Kecamatan Kasembon, atau nanti melalui WA atau komunikasikan selanjutnya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.